Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukma Salamah. Saya bertempat tinggal di Desa Galumbang, Kecamatan Duai, Kabupaten Balangan. Saya seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yamuntai. Saya berasal dari lokal 2A non-reguler dengan nomor absen 48 dan NPM 212308417. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang lingkungan hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan alam atau lingkungan hidup tempat kita tinggal itu agar tetap nyaman untuk dihuni. Seiring perkembangan zaman, alam semakin rusak akibat perilaku manusia yang acuh terhadap kondisi lingkungan. Banyak juga orang yang melakukan eksploitasi alam besar-besaran tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Keseimbangan alam akhirnya terganggu dan beragam jenis hewan dan tumbuhan bisa sampai punah. Tak jauh beda dengan generasi penerus nanti, masa depan bisa menjadi pertaruhan karena kondisi alam yang berubah drastis. Inilah alasan kenapa kita harus memahami lingkungan hidup dan cara melestarikannya supaya alam terus bisa menopang kehidupan manusia. Jadi apa sih itu lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup memiliki dua komponen. Yang pertama ada biotik, yaitu komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Lalu yang kedua itu ada abiotik, yaitu seluruh unsur yang tidak hidup seperti tanah, air, dan udara. Lalu apa saja jenis-jenis lingkungan hidup? Jenis-jenis lingkungan hidup ada dua. Yang pertama lingkungan alami dan yang kedua lingkungan buatan. Lingkungan alami yang pertama itu merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari atas sumber alami. Sumber alami ini meliputi ekosistem serta berbagai komponen fisik seperti unsur biologi. Dalam sebuah lingkungan alami, tingkat keragaman makhluk hidupnya juga sangat tinggi. Contoh lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Yang kedua ada lingkungan buatan. Berbanding terbalik dengan lingkungan alami tadi, lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga dibuat dengan bantuan teknologi modern agar bisa berfungsi dengan baik. Tujuannya dibuatnya lingkungan buatan ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan baru yang layak dihuni oleh manusia. Contoh lingkungan buatan ini adalah pulau reklamasi, di mana pulau tersebut dibuat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Nah, lalu permasalahan lingkungan hidup itu seiring berkembangnya populasi manusia, maka semakin kompleks masalah yang akan dihadapi, terutama terkait pencemaran alam. Hingga kini pencemaran merupakan masalah yang tidak menemui titik sudah. Selain itu, manusia juga membutuhkan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal, hingga akhirnya mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan tempat tinggal. Perubahan alam dalam skala besar akan berdampak besar juga terhadap keseimbangan alam dan berpotensi merusak ekosistem. Lalu apa saja cara untuk melestarikan lingkungan hidup? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Langkah paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terkesan sepele, tapi dampaknya sangat besar sekali. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah terjadinya banjir. Langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan rutin membersihkan lingkungan.
Langkah ketiga, tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Ekosistem sungai adalah salah satu sumber kehidupan, jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Kini sudah sering kita jumpai sungai yang tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, sehingga menimbulkan bau dan airnya tak layak konsumsi. Langkah keempat yaitu menghindari penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu faktor utama rusaknya ekosistem hutan dan punahnya fauna dan satwa. Hal ini juga bisa memicu terjadinya longsor yang bisa menghantam pemukiman manusia. Untuk mengatasi penebangan liar bisa dilakukan dengan memulai tebang pilih dan rutin melakukan reboisasi hutan. Yang terakhir, mengurangi penggunaan plastik. Belakangan ini telah banyak bermunculan gerakan Go Green yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Langkah ini sangat bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena sampah plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk terurai. Sekian video dari saya, Salah Hilaf